Mentari baru saja menyingkapkan cahayanya di balik bukit, dan aroma embun pagi masih menempel di kaca-kaca jendela bus sekolah milik SDN Bintang Cerah. Suara burung terdengar bersahutan, menandai hari baru yang tampak biasa bagi semua orang. Kecuali bagi seseorang bernama Pak Seno, sopir bus sekolah yang sudah lebih dari 15 tahun mengabdi tanpa celah. Pagi itu seperti biasa, ia menyalakan mesin bus, memeriksa rem, lampu, dan memastikan bangku dalam keadaan bersih. Namun sejak 3 minggu terakhir, ada satu hal yang terus mengusik pikirannya. Seorang gadis kecil bernama Nadine, duduk di bangku nomor 4 dari belakang, selalu sendiri, dan selalu menangis dalam diam. Pak Seno awalnya mengira itu hanya masalah anak-anak biasa, berantem dengan teman, nilai jelek, atau mungkin kehilangan hewan peliharaan. Tapi tangis itu tidak pernah berhenti. Setiap pagi, setiap sore. Bahkan kadang gadis itu menutup mulutnya agar tangisannya tak terdengar, tapi Pak Seno tetap tahu. Dari kaca spion tengah, ia bisa melihat mata Nadine yang sembab, bahunya yang terguncang, dan kepalanya yang selalu tertunduk. Gadis itu tak pernah bicara pada siapapun. Tak pernah tertawa. Dan lebih anehnya lagi, tak pernah absen satu hari pun menaiki bus 3 minggu penuh. Setiap hari ia melihat hal yang sama. Sampai akhirnya pagi ini, ketika Pak Seno berhenti di depan rumah Nadine seperti biasa, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Nadine keluar dari rumah tua itu sendirian, menyeret ranselnya yang lusuh, tanpa seorang pun yang mengantar. Tak ada orang tua, tak ada adik, bahkan jendela pun tertutup rapat seperti rumah kosong. Dan saat Nadine menaiki bus, ia tersenyum kecut ke arah Pak Seno dan berkata dengan suara lirih, "Terima kasih sudah datang, Om." Pak Seno hanya mengangguk, mencoba membalas dengan senyum hangat, walau hatinya mulai dipenuhi tanya. Ia pun mulai menjalankan bus, namun matanya tak bisa lepas dari kaca spion, mengamati gadis itu dengan cemas. Dan pagi ini berbeda, sangat berbeda. Nadine tidak menangis seperti biasanya. Tapi justru itulah yang membuat segalanya semakin ganjil. Sesampainya di sekolah, semua anak-anak turun seperti biasa, riang dan penuh semangat. Nadine pun turun tanpa sepatah kata, hanya menunduk dan berjalan cepat menuju gerbang. Pak Seno lalu memarkir busnya di tempat biasa dan duduk sejenak untuk ngopi seperti hari-hari sebelumnya. Tapi entah mengapa, ada perasaan yang mendorongnya untuk kembali masuk ke dalam bus. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Bangku tempat Nadine duduk, ada sesuatu yang berbeda. Tepat di bawah kursi, di sela-sela ruang sempit antara besi dan pelapis jok, terlihat selembar kertas yang terlipat rapi. Pak Seno awalnya ragu untuk mengambilnya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia pun meraih kertas itu dengan tangan bergetar. Saat membukanya perlahan, matanya membelalak. Di dalamnya ada gambar sketsa tangan anak kecil yang menggambarkan seorang pria besar bertubuh kekar berdiri memegang sesuatu yang menyeramkan. Dan di bawahnya ada gambar seorang gadis kecil sedang menangis sambil memeluk lutut. Gambarnya sangat detil untuk anak seumuran Nadine. Dan yang membuat hati Pak Seno tercekat, di bawah gambar itu tertulis dengan huruf kecil yang tak rapi. "Aku tak tahu harus cerita ke siapa. Tolong aku." Pak Seno menelan ludah. Jantungnya berdetak makin keras. Ia langsung turun dari bus, menatap bangku itu dengan penuh rasa bersalah. Selama ini ia hanya mengira itu masalah sepele, tapi ternyata gadis itu sedang minta tolong dengan caranya sendiri. Ia kembali menatap ke arah sekolah. Ingin rasanya ia segera masuk dan bertanya langsung pada Nadine. Tapi aturan sekolah melarang sopir masuk ke area pelajar tanpa izin. Maka ia memutuskan menunggu hingga sore, menjemput Nadine seperti biasa. Tapi dalam hatinya, kini menyala sebuah tekad, ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia tak akan tinggal diam lagi. Menjelang sore, hujan turun. Pak Seno menyalakan wiper dan menghela napas panjang. Anak-anak satu persatu masuk ke dalam bus dengan rambut basah dan baju lembab. Nadine pun naik terakhir. Namun hari ini, wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia duduk di bangku yang sama dan memeluk tasnya erat-erat. Pak Seno hanya bisa menatap dari spion, mencoba mencari waktu yang tepat untuk bicara. Namun belum sempat ia berkata,
Tiba-tiba dari belakang terdengar suara benturan keras seperti benda jatuh. Anak-anak berteriak kecil, Pak Seno menghentikan bus, lalu berlari ke belakang. Nadine terlihat terkejut, namun mencoba menenangkan diri. Di bawah kursinya, jatuh sebuah boneka kecil usang yang robek di bagian kepala. Dan lebih mengejutkannya lagi, saat Pak Seno hendak mengangkat boneka itu, ia merasakan sesuatu yang dingin seperti logam di balik sobekan kainnya. Sebuah kunci tua berkarat, diikat dengan benang merah. Bulu kuduk Pak Seno langsung berdiri. Ia menatap Nadine yang kini hanya tertunduk. Air mata menetes dari pipinya. Tanpa berkata sepatah pun, gadis itu menarik bonekanya, memeluknya erat, dan berbisik lirih. "Tolong jangan buka pintunya, jangan biarkan dia keluar." Pak Seno menatap kunci itu dalam diam. Pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk dalam benaknya. Pintu mana yang dimaksud? Siapa yang akan keluar? Dan siapa sosok dalam gambar tadi pagi? Ia merasa ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini lebih besar, dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Hujan terus mengguyur deras saat bus sekolah berderak perlahan menembus jalanan berlumpur menuju rumah-rumah para siswa. Pak Seno menyetir dalam diam, pikirannya tak lepas dari boneka rusak yang kini disembunyikan kembali oleh Nadine ke dalam ranselnya. Kunci berkarat itu, pesan dalam gambar, dan bisikan lirih gadis kecil tadi. Semuanya membentuk teka-teki mencekam yang menggantung di kepalanya. Sesekali ia melirik ke kaca spion. Nadine duduk dengan wajah membeku, tak bergerak. Matanya menatap kosong keluar jendela seolah pikirannya tak berada di dalam bus itu. Pak Seno ingin bertanya, tapi ia tahu waktu dan tempat belum tepat. Ia tak mau membuat gadis kecil itu semakin takut. Tapi firasat dalam hatinya terus berteriak. Ada sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar anak menangis setiap hari. Tiba di rumah Nadine, gadis itu turun tanpa sepatah kata. Ia berjalan pelan menuju rumahnya yang tampak lebih suram dari biasanya. Jendela-jendela tertutup kain lusuh, pintu kayunya mengelupas, dan tak ada tanda-tanda kehidupan. Pak Seno memperhatikan dengan seksama. Anehnya, begitu Nadine membuka pintu, sebelum masuk ia menoleh sejenak ke arah bus dan menatap Pak Seno langsung dengan tatapan yang membuat jantung pria parubaya itu nyaris berhenti. Mata Nadine tampak merah seperti habis menangis berjam-jam, namun ada sesuatu yang lain. Seperti ada ketakutan yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Esok paginya, Pak Seno datang lebih awal dari biasanya. Ia menunggu di depan rumah Nadine sambil pura-pura memperbaiki spion bus. Tapi menit demi menit berlalu, Nadine tak kunjung keluar. Rumah itu tetap sepi. Pak Seno turun dari bus dan mendekati pagar kayu yang sudah setengah roboh. Ia mengetuk pelan, memanggil. "Nadine?" "Om Seno datang, ayo berangkat." Tak ada jawaban. Tapi dari dalam rumah terdengar suara, gemerisik. Bukan langkah kaki, tapi seperti seseorang menggeser benda berat, atau menyeret sesuatu. Suara itu terhenti tiba-tiba, lalu disusul dengan suara pintu terbuka. Dan muncullah Nadine, dengan wajah pucat, mata yang sembab, dan baju yang tampak kusut seolah tak diganti semalaman. "Maaf Om, tadi aku belum bangun," katanya lemah. Ia menyeret tasnya lagi, seperti biasa. Namun kali ini langkahnya jauh lebih lambat. Pak Seno melihat pergelangan tangan gadis itu, ada bekas merah membiru. Bukan luka jatuh. Lebih mirip bekas cengkeraman. Tapi ia tak ingin menakut-nakuti. Ia membuka pintu bus dan membiarkan Nadine masuk lebih dulu. Dalam hatinya, ia bersumpah akan menyelidiki semua ini. Pagi itu, begitu semua anak sudah turun di sekolah, Pak Seno tak langsung ngopi. Ia masuk ke dalam bus dan memeriksa tempat duduk Nadine. Diperiksanya bagian bawah, sela-sela, hingga akhirnya ia menemukan sesuatu yang nyaris membuatnya muntah. Seikat rambut panjang terikat dengan tali benang merah, menempel di dasar bangku, seolah disembunyikan di sana dengan sengaja. Rambut itu masih basah. Dan di baliknya, ada secari kertas kecil berisi tulisan tangan. "Dia akan bangun kalau kunci itu hilang, tolong sembunyikan lagi." Pak Seno terdiam lama. Tangannya gemetar memegang benda-benda itu. Ia segera mengambil plastik dari bawah jok dan membungkus rambut serta kertas tersebut. Menyimpannya di dashboard depan. Hari itu, ia merasa waktu berjalan sangat lambat.
Ia menunggu sampai sore, berharap bisa bicara langsung dengan Nadine. Tapi kenyataannya berbeda. Sore itu, Nadine tidak muncul di gerbang sekolah. Anak-anak naik bus seperti biasa, tapi tidak dengan gadis itu. Pak Seno bertanya ke petugas piket, tapi mereka bilang Nadine memang tidak terlihat seharian. Mungkin dia pulang lebih awal, Pak, kata mereka. Tapi hati Pak Seno menolak percaya. Ia tahu betul, Nadine selalu pulang naik bus. Selalu selesai mengantar semua anak, Pak Seno kembali ke rumah Nadine. Rumah itu tampak lebih menyeramkan saat senja. Hujan belum reda sejak siang, dan kabut mulai turun menutupi halaman. Ia memarkir bus di pinggir jalan dan berjalan kaki menuju pintu. Kali ini ia tak mengetuk pelan. Ia mengetuk kuat dan memanggil Nadine beberapa kali. Tetap tidak ada jawaban, lalu terdengar suara, Om Seno. Suara itu sangat pelan, tapi terdengar jelas dari balik jendela samping rumah. Pak Seno berlari ke sana. Ia melihat Nadine di balik tirai, wajahnya penuh ketakutan. Om, jangan masuk, jangan buka pintu belakang rumah ya tolong. Sebelum Pak Seno sempat bertanya, wajah Nadine menghilang dari balik tirai. Tirai itu menutup sendiri, seperti ditarik oleh tangan tak terlihat. Pak Seno tertegun, napasnya memburu. Apa maksudnya? Kenapa dia melarang membuka pintu belakang rumahnya? Dengan tekad bulat, ia mengitari sisi rumah dan menemukan pintu kayu lapuk yang dimaksud. Ada palang besi melintang di sana, dikunci rantai berkarat, dan sesuatu yang lebih aneh lagi, di atas pintu itu tergantung boneka kain compang-camping, ditusuk dengan paku dan dililit benang merah yang sama seperti yang mengikat kunci dan rambut Nadine. Hawa dingin langsung menyergap tubuh Pak Seno. Tapi ia tak mundur. Ia mengambil kunci yang kemarin disembunyikan oleh Nadine dan memasukkannya ke gembok. Cocok. Gembok itu terbuka dengan suara klik panjang. Ia mendorong pintu kayu itu perlahan, dan saat pintu terbuka, bau busuk langsung menyeruak ke wajahnya. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada satu benda, lemari tua berukir yang dibiarkan terbuka sedikit. Di dalamnya, gelap. Tapi terlihat jelas, jejak kuku tergores di dinding bagian dalam lemari. Seolah seseorang, atau sesuatu, pernah dikurung di sana dan mencoba keluar dengan paksa. Pak Seno mundur setengah langkah, napasnya memburu. Ia akan menutup pintu itu kembali, tapi sebelum ia sempat menyentuh rantai, dari dalam lemari terdengar bisikan lirih mengerang. Aku sudah bangun. Suara itu, bukan suara manusia. Dan dari dalam lemari, angin dingin menyembur keluar dengan kekuatan yang tak masuk akal. Pak Seno terdorong jatuh ke tanah, rantai terlepas dari tangannya, dan pintu belakang rumah itu terbuka lebar, menghadap kegelapan yang menganga, seolah menanti seseorang untuk masuk atau keluar di kejauhan. Dari balik jendela rumah itu, mata kecil Nadine menatap Pak Seno sambil menangis, sambil berbisik lewat mulutnya yang nyaris tak bergerak. Om, kenapa dibuka? Kenapa dibuka? Malam itu langit seolah menumpahkan segala amarahnya. Petir menyambar nyaris tanpa jeda, hujan mencambuk bumi bagaikan cambuk neraka yang menghajar siapa saja yang berani menantang takdir. Dan di tengah badai yang menggila itu, Pak Seno berdiri kaku di belakang rumah Nadine, menatap pintu kayu tua yang kini terbuka lebar, menganga ke arah lemari misterius yang semestinya tak boleh disentuh siapapun, seluruh tubuhnya menggigil. Bukan hanya karena dingin hujan, tapi karena firasat buruk yang begitu kuat menggenggam dadanya. Napasnya tercekat. Suara lirih dari dalam lemari tadi masih bergema dalam telinganya. Aku, sudah, bangun. Di tengah terpaan angin dan petir, Pak Seno menyeret langkahnya menjauhi pintu, berusaha menutupnya kembali. Tapi seketika, bro, lemari itu tiba-tiba berguncang hebat. Suara dari dalam seperti ada sesuatu yang meronta, mencakar, dan membenturkan tubuhnya ke sisi lemari. Pak Seno mundur tergopoh, lututnya nyaris ambruk. Dan sebelum ia bisa berbuat apa-apa, dari dalam rumah terdengar jeritan. Om Seno, tolong jangan dibiarkan dia keluar. Suara Nadine. Panik. Ketakutan. Putus asa, Pak Seno berlari masuk lewat pintu samping rumah. Dalam gelap, ia menyusuri lorong dengan lampu temaram yang berkedip. Bau lembab dan darah tipis memenuhi udara. Ia mengikuti suara tangis Nadine,
yang terdengar dari kamar belakang. Namun sebelum sampai, kakinya menginjak sesuatu, dan saat ia menunduk, itu adalah boneka kecil, tertusuk jarum, dengan darah segar di ujung jarumnya. Seketika, lampu padam total gelap, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Tapi bukan langkah manusia. Lebih seperti sesuatu yang diseret, atau makhluk bertangan panjang yang menapak dengan kuku tajam. Pak Seno berbalik cepat, tapi tak ada apa-apa. Hanya bayangan-bayangan gelap yang menari di lorong. Ia kembali berlari menuju suara Nadine. Dan saat pintu kamar terbuka, ia mendapati gadis kecil itu sedang menggigil di pojok ruangan, memeluk boneka rusaknya erat-erat. Om Seno, dia sudah keluar, dia udah bebas. Om buka pintunya tadi pagi kan? Sekarang dia akan datang lagi, sama seperti dulu. Pak Seno mencoba menenangkan Nadine. Tapi gadis itu terus menangis, menunjuk ke arah dinding yang penuh dengan coretan kapur putih. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Aku takut. Dan di bawahnya, ada satu kalimat yang membuat darah Pak Seno membeku. Dia bukan ayahku, dia bukan manusia. Apa maksudnya, Nadine? Tanya Pak Seno pelan. Nadine mengusap air matanya. Dulu, waktu Mama masih hidup, dia pernah bilang, ayah pernah belajar sesuatu yang dilarang. Di gunung. Sama dukun. Setelah Mama meninggal, ayah berubah, dia suka bicara sendiri, marah-marah tengah malam, dan suka bicara sama lemari itu. Katanya ada yang bisa bantu dia balikkan Mama, asal dia kasih, wadah, buat roh lain tinggal. Wadah? Iya. Tubuh, suara Nadine makin pelan. Tapi karena Mama nggak bisa dibalikin, dia pilih aku. Dia coba masukin makhluk itu ke dalam tubuhku. Tapi malam itu, aku lihat wajahnya berubah, matanya hitam, dan dia bilang, kalau bukan kamu, maka tunggu saja, nanti kau akan lihat siapa yang datang menjemputmu. Lalu dia mati sendiri. Tapi rohnya, gak pernah pergi. Pak Seno menatap gadis kecil itu dengan mata berkaca. Ia tak percaya apa yang ia dengar, tapi segala kejadian yang ia alami, gambar, boneka, rambut, dan kunci tua, semuanya seolah membuktikan bahwa cerita ini bukan delusi. Seolah menjawab pikirannya, suara pintu belakang menghantam keras. Buk! Seolah dihantam oleh kekuatan dari dalam. Pak Seno berdiri, menarik Nadine, dan berteriak, kita harus keluar dari sini. Namun saat mereka menuju pintu depan, sesuatu menunggu di sana. Sosok tinggi, gelap, dengan mata merah menyala, berdiri membungkuk dengan kepala nyaris menyentuh plafon. Tubuhnya kurus, kulitnya seperti arang gosong. Nafasnya mendesing seperti bisikan ular. Dan yang lebih mengerikan, dari perutnya keluar tangan-tangan kecil, seperti tangan anak-anak. Meronta ingin bebas. Nadine memekik. Itu dia. Om. Itu dia. Dia keluar dari lemari. Pak Seno menarik gadis itu ke arah dapur, melewati meja penuh abu dan kain robek. Mereka membuka pintu belakang, berlari menembus hujan, kembali ke dalam bus yang masih terparkir di pinggir jalan. Begitu masuk, Pak Seno langsung menyalakan mesin, tangan gemetar, dan memacu kendaraan secepat mungkin menjauh dari rumah itu. Sepanjang perjalanan, Nadine hanya menangis dalam diam. Dan Pak Seno, meski tubuhnya berkeringat dingin, berusaha tetap tenang. Namun dalam hatinya, satu pertanyaan menggema. Makhluk apa yang tinggal di lemari itu, dan kenapa dia mengincar tubuh seorang anak? Mereka berhenti di rumah kepala sekolah yang juga kenal baik dengan Pak Seno. Di sana, Nadine akhirnya bisa tidur sementara, dijaga oleh istri kepala sekolah. Tapi malam itu, saat Pak Seno kembali ke bus untuk mengambil jaketnya, ia mendengar suara dari bangku belakang. Bangku tempat Nadine biasa duduk, suara itu lirih. Parau. Bukan suara anak-anak. Bukan suara manusia. Bukan dia yang kupilih, tapi kau. Dan di bawah bangku itu, ada sesuatu yang belum pernah dilihat Pak Seno sebelumnya. Seutas tali tambang yang berlumur darah, dan potongan kuku yang masih basah. Malam terus berlari, meninggalkan jejak basah di seluruh sudut kota. Namun di dalam bus tua milik SDN Bintang Cerah, waktu terasa membeku. Pak Seno berdiri kaku di lorong tengah,
menatap bangku nomor 4 dari belakang. Tempat Nadine biasa duduk. Tempat suara aneh itu baru saja terdengar. Di bawah bangku itu, seutas tali tambang berlumur darah masih tergeletak. Dan potongan kuku yang basah mengilat di cahaya remang lampu dalam bus. Kakinya lunglai, tapi ia tahu ia tak boleh pergi. Ia harus tahu apa sebenarnya yang mengintai Nadine. Dan kini juga dirinya dengan tangan gemetar, Pak Seno mengambil benda-benda itu lalu membungkusnya dengan koran bekas dan plastik. Ia tak ingin anak-anak besok melihat sesuatu yang bisa membuat trauma. Namun saat hendak berdiri, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di dinding bagian dalam bus, tertulis sebuah kalimat menggunakan spidol merah. Padahal sebelumnya, ia yakin 100% dinding itu bersih. Kalimat itu terbaca. Siapapun yang buka pintu itu, akan jadi penggantinya. Pak Seno menutup mulutnya, menahan mual. Tangannya gemetar saat ia kembali ke rumah kepala sekolah, tempat Nadine dititipkan. Tapi saat sampai di sana, rumah itu sepi. Sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang biasanya hangat. Ia mengetuk. Tak ada jawaban. Ia panggil nama kepala sekolah dan istrinya. Tak ada suara. Akhirnya ia membuka pintu perlahan dan mendapati sesuatu yang tak masuk akal di dalam. Di ruang tamu, semua jam dinding berhenti pada waktu yang sama. Pukul 3.13 dini hari, dan di tengah ruang tamu, Nadine berdiri sendiri, menghadap dinding, seolah sedang berbicara pada bayangan. Om Seno, dia sudah ikut kita? Pak Seno menelan ludah. Siapa yang ikut, Nak? Nadine menoleh perlahan, matanya merah sembab, tapi bukan karena menangis. Matanya kosong, seolah jiwanya pergi. Ayah, dia belum pergi. Dia marah, karena Om buka pintu itu. Dia bilang, sekarang bukan aku lagi, tapi Om. Dia mau Om. Tiba-tiba seluruh lampu padam. Seketika, dan suara dari lotang terdengar, gedebuk, 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 seperti ada yang menyeret tubuh berat. Pak Seno langsung meraih Nadine, memeluknya erat, dan mundur ke arah dapur. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat ke cermin di dinding. Di sana, berdiri sosok hitam tinggi besar di belakang mereka. Sosok yang sama yang dilihatnya di rumah Nadine. Mata merah, kulit terbakar, dan senyum bengkok yang tak manusiawi. Kau ganti tempatku, sekarang kau harus tinggal. Suara itu tidak keluar dari mulut sosok itu, tapi dari mulut Nadine yang kecil. Seperti kerasukan. Pak Seno langsung memeluk gadis itu erat dan membacakan doa dalam hati. Tapi tiba-tiba, seluruh rumah terguncang. Gambar-gambar jatuh dari dinding. Cermin pecah. Dan dari atap, menetes darah segar. Menyatu dengan suara-suara bisikan yang semakin keras. Giliranmu. Giliranmu. Kau buka gerbangnya. Kau harus tinggal di sini. Pak Seno menjerit dalam hati. Tapi kemudian, tubuhnya tersentak. Kepalanya terasa seperti diremas. Dunia berputar. Ia melihat cahaya. Lalu gelap total gelap. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi berada di rumah kepala sekolah. Tapi di dalam lemari. Lemari tua. Gelap. Pengap. Ia mendengar napas sendiri. Terdengar seperti tangisan. Ia menjerit. Tapi tak ada suara keluar. Mulutnya terkunci. Tangan dan kakinya terikat. Dan di luar sana, ia bisa mendengar suara langkah kaki kecil, suara Nadine. Maafkan aku, Om. Cuma Om yang baik. Cuma Om yang peduli. Makhluk itu suka tubuh Om. Katanya tubuh Om lebih kuat, bisa bertahan lebih lama. Aku cuma anak kecil. Aku nggak kuat, tapi dia masih bisa bicara sama aku. Lalu terdengar suara itu lagi. Dari luar lemari. Terima kasih sudah membuka pintunya. Kini aku tinggal di tubuhmu. Kau tinggal di sini. Keadilan sudah selesai. Dan Pak Seno hanya bisa menangis dalam gelap. Beberapa hari kemudian, bus sekolah SDN Bintang Cerah tetap berjalan seperti biasa. Anak-anak tertawa riang, menyanyikan lagu-lagu lucu. Sopirnya, Pak Seno, tersenyum tenang di depan. Namun senyum itu dingin. Matanya kosong. Dan Nadine, duduk di bangku belakang, sambil menatap jendela dengan wajah datar.
Satu-satunya yang berubah adalah bahwa Pak Seno tak pernah bicara lagi sejak malam itu. Ia hanya menyetir. Diam. Dan sesekali, dari kaca spion, matanya memerah. Seolah ada makhluk lain yang kini mengambil alih tubuhnya. Hari-hari berlalu seakan dunia tak pernah tahu bahwa sesuatu telah berubah dalam diam. Bus sekolah SDN Bintang Cerah tetap meluncur setiap pagi dan sore, mengantar anak-anak pergi dan pulang sekolah. Semuanya tampak biasa di mata orang-orang, kecuali bagi beberapa murid yang mulai merasakan keganjilan. Sopir mereka, Pak Seno, tak pernah lagi menyapa. Tak pernah lagi tertawa seperti dulu. Bahkan tak pernah menoleh saat dipanggil. Ia hanya menyetir, lurus, diam, dingin. Nadine masih duduk di bangku yang sama. Tapi dia juga berubah. Ia lebih pendiam, lebih menyendiri. Tapi bukan karena sedih, melainkan seperti menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang harus dijaga rapat-rapat. Di hari ketiga sejak malam gelap itu, Nadine mulai menulis di buku hariannya. Tapi bukan catatan biasa, melainkan semacam pengakuan yang ia sembunyikan di bawah busa kursinya. Om Seno sudah tidak ada. Tapi dia belum pergi. Tubuhnya dipakai. Jiwanya dikurung. Dan semua ini salahku. Dulu ayah bilang aku harus jadi wadah. Tapi tubuhku lemah. Makhluk itu marah, lalu ayah mati. Tapi arwahnya tidak pergi. Dia tetap di rumah, menjaga lemari itu, menunggu seseorang membuka kunci. Lalu Om Seno datang. Dan dia membuka pintu itu. Malam itu makhluk itu bilang, akhirnya aku temukan tubuh yang cocok. Yang kuat. Yang tak penuh tangis seperti kamu. Maka dia masuk. Om Seno jatuh. Tapi tubuhnya bangkit. Lalu dia diam. Sampai sekarang. Hari demi hari, anak-anak mulai ketakutan. Beberapa dari mereka mulai berbisik, mengeluh soal kejadian aneh di dalam bus, suara berbisik dari kolong bangku, jendela yang terbuka sendiri meski hujan turun deras, dan yang paling menyeramkan, cermin kecil di atas kepala sopir yang sekali waktu memperlihatkan bukan wajah Pak Seno, tapi wajah hitam dengan mata merah yang tersenyum bengkok. Anak-anak melapor ke guru, tapi tak ada yang percaya. Sampai akhirnya, seorang guru, Bu Laras, memutuskan naik ke dalam bus secara acak pada pagi hari untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pagi itu, ia duduk di bangku depan bersama murid-murid, mengamati Pak Seno yang menyetir seperti biasa. Namun saat ia menyapa, "Pagi, Pak Seno," pria itu tidak menoleh, tidak menjawab. Yang membuat merinding adalah tangannya. Jemari Pak Seno yang dulu kekar dan berurat, kini tampak menghitam di bagian kuku. Seperti luka terbakar. Bu Laras mencoba menahan napas. Tapi matanya terus menatap spion, berharap Pak Seno menatap balik. Namun ketika ia menatap cermin itu, ia melihat wajah Pak Seno menangis, dengan mata berkaca-kaca. Padahal tubuhnya tersenyum dan menyetir seperti biasa. Wajah dan tubuh tak sinkron. Air mata jatuh dari cermin, tapi bukan dari wajah fisik sopir itu. Bu Laras mendadak pucat, turun di halte berikutnya dan tak pernah mau naik bus itu lagi. Hari kelima, Nadine mendapat mimpi. Dalam tidurnya, ia melihat lemari tua itu lagi. Tapi kali ini ia ada di dalam. Bersama Pak Seno. Tubuh lelaki paruh baya itu duduk meringkuk di pojok lemari, wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya beruban tiba-tiba. "Maafkan aku, Nak, aku harusnya nggak buka pintu itu, aku harusnya percaya sama kamu, tapi sekarang aku di sini, dan dia pakai tubuhku buat sesuatu yang lebih buruk." "Apa maksudnya, Om?" Dia butuh tubuh yang bisa bicara, yang dipercaya anak-anak, karena dia sedang mencari wadah baru. Dia ingin, kamu, tetap, wadah aslinya, dia belum selesai, dia hanya pinjam tubuhku. Nadine terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Ia tahu, ini belum berakhir. Makhluk itu belum puas. Tubuh Pak Seno hanya sarana. Tujuannya masih sama, dirinya. Malam itu, ia menyelinap ke bus sekolah yang terparkir. Dalam gelap, hanya cahaya purnama yang membayang di jendela. Nadine membawa boneka rusaknya, tali merah,
dan secari kertas bertuliskan doa-doa yang dulu diajarkan ibunya sebelum meninggal. Ia duduk di bangku yang sama, meletakkan boneka di pangkuannya, dan berkata lirih, "Om Seno, kalau Om masih ada di sana, aku minta maaf. Aku akan bantu Om keluar, tapi bantu aku juga ya, supaya dia nggak masuk ke tubuhku lagi." Udara mendadak mendingin. Embun muncul di kaca jendela. Dan suara dari kolong bangku terdengar, bisikan kecil, yang bukan suara makhluk, tapi suara lirih penuh kesedihan. "Terima kasih." Lalu lampu di dalam bus menyala dengan sendirinya. Boneka Nadine bergetar di pangkuannya, dan dari dalamnya, keluar kunci tua yang sama seperti dulu. Tapi kali ini, bercahaya. Nadine menatapnya. Ia tahu, itu bukan kunci ke lemari lagi, tapi kunci ke keluar. Kunci untuk membebaskan jiwa yang terperangkap. Dan saat ia menyentuh kunci itu, bus tiba-tiba berderak. Kursi bergetar. Udara berubah dingin menggigit. Sosok tinggi gelap muncul di ujung lorong bus, sosok yang sama, kini tak marah, tapi tertawa. "Kau pikir bisa usir aku? Kau pikir doa kecilmu bisa mengusirku dari tubuh ini? Hah? Aku sudah menanamkan jiwaku dalam darahnya, dalam napasnya. Dia bukan Pak Seno lagi, dia aku." Tapi saat makhluk itu melangkah mendekat, tiba-tiba cahaya dari kunci menyala sangat terang. Nadine tak sempat berpikir. Ia mengarahkan kunci itu ke arah makhluk itu, dan dalam sekejap, makhluk itu menjerit. "Hearth!" Suara tangisan, teriakan, dan ledakan cahaya memenuhi seluruh bus. Angin kencang menghantam jendela, pintu-pintu terbuka sendiri, dan makhluk itu menghilang dalam kabut cahaya yang menyilaukan. Dan ketika semua reda, Pak Seno terduduk di kursi kemudi. Pingsan. Tapi wajahnya tenang. Jemarinya normal kembali. Dan dari pelupuk matanya, air mata mengalir pelan. Nadine hanya tersenyum. Lelah, tapi damai. Langit pagi itu mendung. Angin sejuk meniup lembut dedaunan yang gugur berserakan di halaman sekolah. Sekolah tampak lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah sedang bersiap menghadapi sebuah kejadian besar. Pak Ridho menatap kaca spion dengan sorot mata tajam, memperhatikan anak-anak satu persatu masuk ke dalam bus. Sejak kejadian seminggu lalu ketika ia menemukan benda misterius di bawah kursi dan mengungkap kenyataan memilukan tentang Karin, hidupnya tak pernah lagi sama. Karin duduk diam di bangku tengah seperti biasa, namun kali ini ada perubahan di wajahnya, matanya tak lagi sembab, tapi justru tenang, seperti seseorang yang telah berdamai dengan luka paling dalam di hatinya. Pak Ridho merasa ada yang aneh, seolah-olah pagi ini adalah pagi terakhir mereka dalam keadaan yang sama. Bus bergerak perlahan meninggalkan sekolah, melintasi jalanan sempit yang biasa mereka lalui. Tiba-tiba, Karin berdiri dan berjalan ke depan, menghampiri Pak Ridho dengan langkah mantap. "Pak," ucapnya pelan namun jelas. "Saya ingin turun sebentar di taman dekat pertigaan. Saya ingin menunjukkan sesuatu." Pak Ridho menatapnya melalui kaca spion lalu mengangguk. Dia tahu Karin bukan tipe anak yang bicara sembarangan. Mereka berhenti di taman tua yang sepi, penuh kenangan pahit dan manis bagi Karin. Disinilah ayahnya dulu suka membawanya bermain sebelum semuanya berubah. Karin berjalan ke bangku taman di bawah pohon trembesi besar dan duduk di sana, sementara anak-anak lain bingung dan bertanya-tanya. Pak Ridho menyuruh mereka tetap di dalam bus, lalu ia menghampiri Karin yang kini mulai membuka cerita. "Dulu ayah sering duduk di sini sambil memainkan biola. Pak, dia selalu bilang suara biola bisa menenangkan jiwa yang luka. Saya simpan biola itu, tapi saya tak pernah berani memainkannya lagi." Air mata Karin menetes perlahan. Pak Ridho duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa, membiarkan gadis itu menumpahkan segala beban dalam diam yang menyembuhkan. "Saya tahu siapa yang sebenarnya menyiksa saya, Pak, dan saya takut sekali." "Siapa, Karin?" tanya Pak Ridho dengan suara rendah penuh kehati-hatian. Karin menggenggam erat tali ranselnya. "Bukan kakak sepupu saya, bukan juga guru, tapi ibu saya sendiri." Pak Ridho membelalak tak percaya. "Ibu kamu? Tapi kenapa?" Karin mengangguk perlahan. "Dia selalu bilang saya adalah kutukan,
Hasil dari perkosaan yang gagal ditutupi. Ayah sebenarnya bukan ayah kandung saya, dan ketika beliau tahu kebenarannya, beliau memilih pergi dan tak pernah kembali. Sejak saat itu, ibu mulai membenci saya, memperlakukan saya seperti beban, seperti boneka tak bernyawa. Tangisnya pecah, tapi tetap tenang, seperti tangisan seseorang yang sudah lama berdamai dengan derita. Pak Ridho menggenggam tangan Karin dengan lembut. Kamu nggak sendiri, Karin. Aku akan bantu kamu. Kita akan cari bantuan. Kita lawan ini bareng-bareng. Sudah terlambat, Pak, bisik Karin. Tadi malam, ibu saya ditemukan bunuh diri di dapur. Dia gantung diri. Saya yang pertama kali menemukan tubuhnya menggantung dengan mata melotot dan lidah menjulur keluar. Ya Allah! Desis Pak Ridho, tak mampu berkata apa-apa. Dia tinggalkan sepucuk surat. Isinya cuma satu kalimat. Maafkan ibu, kamu tetap anak ibu, meski ibu tak pernah bisa menjadi seorang ibu. Suasana hening, hanya angin taman yang berdesir lembut menembus sela dedaunan. Pak Ridho memeluk Karin, membiarkannya menangis untuk terakhir kalinya. Sejak hari itu, Karin tak lagi naik bus sekolah. Dia tinggal bersama bibinya di luar kota dan mulai menata ulang hidupnya, perlahan namun pasti. 2 tahun berlalu, dan pada suatu pagi yang cerah, Pak Ridho menerima sepucuk surat dengan nama pengirim. Karin Amelia. Tangannya bergetar saat membuka dan membaca isi surat yang ditulis dengan rapi. Pak Ridho yang saya hormati. Terima kasih karena telah menjadi satu-satunya orang yang percaya dan peduli pada saya. Saat saya nyaris menyerah, Bapak hadir seperti cahaya yang tak saya duga. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan psikologi. Saya ingin jadi konselor anak dan remaja. Saya ingin menolong anak-anak lain seperti saya, yang menyimpan luka dalam diam. Biola ayah sudah saya mainkan lagi, dan suara melodinya mengingatkan saya pada harapan. Terima kasih telah menjadi, ayah, di saat saya kehilangan semuanya. Mata Pak Ridho berkaca-kaca, surat itu disimpannya dalam saku kemeja bagian dalam, dekat dengan dadanya, dekat dengan hati yang selama ini tak pernah ia sadari begitu penuh kasih. Di bangku bus tua yang dulu sering diduduki Karin, kini hanya ada secarik kertas tertempel. Duduklah di sini jika kamu sedang merasa sendiri. Dan sejak saat itu, bangku itu tak pernah kosong lama, selalu ada anak yang diam-diam butuh sandaran, dan Pak Ridho, sang sopir tua berhati besar, selalu tahu kapan harus berhenti dan bertanya, "Nak, apa kamu baik-baik saja hari ini?"